Oke, teman-teman selamat malam ya, semoga kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan juga. Terima kasih atas, kontribusinya ya untuk ikut kuliah di malam-malam ini, maaf mengganggu malam mingguannya. Ini, saya akan bahas di hari ini tentang ini ya, penyuluhan dari aspek individu. Ini tentang ngomongin tentang orang. Sebelum ke sana, saya coba ingetin lagi ya kemarin, tentang materi kemarin. Coba dulu ya. Nah, mana nih? Google. Sini. Nggak ada. Kita dulu. Jendela. Oke, sudah kelihatankah? Ini yang kelihatan PPT-nya saja ya? Betul? Belum, ya, Belum, Pak. belum kelihatan. Udah kelihatan, Pak. Udah, Sudah Pak. kelihatan? Sudah, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum. Yang ini kelihatan. Ada yang bilang belum, ada yang udah. Ini gara-gara beda-beda komputer Pak. kali. Sudah, Pak. Oke ya, Pak. oke. Saya ingetin lagi ya soal penyuluhan kehutanan kemarin ya. Jadi ini hubungannya mudah-mudahan kalian masih. Iya. Oke, ingetin lagi bahwa kata kunci dari penyuluhan itu pertama kaitannya tentang transformasi perilaku manusia ya. Jadi memang penyuluhan itu hampir mirip, misinya itu hampir mirip kayak orang yang memberi resep atau orang yang membeli pengetahuan kemudian mengisi orang atau suatu kelompok masyarakat yang kita dampingi itu untuk memberikan informasi atau ilmu pengetahuan dalam rangka mentransformasikan perilaku si orang yang kita dampingi itu melalui pendekatan pendidikannya. Jadi ibaratnya kayak pengajar lah, kalian mengajarkan cara-cara dengan pada tema-tema yang orang lain tidak tahu, kemudian untuk merubah perilakunya mereka. Jadi penyuluhan itu proses yang sistematis untuk membantu petani, ya kelompok kecil ya, nelayan, pembudidaya, komunitas lain agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Help people to help themselves ya, jadi membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kalau ngelihat batasan konsep ini sebetulnya ada dua ya kata kunci penyuluhan itu. Pertama, pendekatan pendidikan ya. Transformasi informasi berarti untuk merubah perilaku ya. Untuk merubah perilaku dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Gitu, menyelesaikan masalahnya. Nah, penyuluhan sebetulnya bagian dari konsep-konsep pemberdayaan. Terputus-putus, Pak. Oke, putus-putus. Yang lain gimana, putus-putus kah? Enggak, Pak. Enggak ya, berarti iya teman-teman ada Aman, Pak, aman. Aman ya, oke ya. Aman, Pak. Yang putus-putus nih yang ini nih kuotanya sedikit. Jadi ada dua kunci ya, dua kata kunci lah ya, bahwa penyuluhan itu kaitannya dengan pendekatan pendidikan. Kemudian yang kedua itu merubah perilaku dalam rangka menyelesaikan masalah. Ya. Nah, penyuluhan itu kaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat sebetulnya, bagian dari pemberdayaan masyarakat. Cuman bahwa bagian dari pemberdayaan masyarakat ini yang sifatnya lebih ke arah pendekatan pendidikannya, transformasi informasi. Jadi memberikan informasi ya, mentransferkan informasi. Nah, pendekatannya dirancang dengan menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa ya, komunikasi,
dan sesuai dengan struktur sosial, ekonomi, budaya, masyarakat, dan lingkungan fisiknya. Jadi karena tadi saya sampaikan bahwa penyuluhan kehutanan itu pendekatannya pendidikan, kalian kayak mengajar begitu, ya, tapi dengan cara-cara yang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Kan ada kondisi masyarakat tuh yang misalnya masyarakatnya dengan golongan pendidikan rendah gitu, golongan mereka para pemuda, misalnya kamu memberikan penyuluhan pada para pemuda, kemudian pada para ibu-ibu gitu misalnya, itu beda-beda ya, beda-beda. Kemudian perbedaan ini harus disesuaikan dengan si situasi komunitasnya ya. Jadi cara kamu mentransfer knowledge ya, memberikan informasi berupa pendidikan itu dengan ini siapa? Dengan cara-cara yang berbeda. Tentunya pendidikannya ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa ya. Metode pendidikan orang dewasa itu nanti disampaikan ya, bahwa orang dewasa itu punya karakter yang beda-beda, sehingga cara kamu memberikan transfer knowledge-nya itu beda juga. Nah, konsep yang salah dengan konsep yang benar ya. Konsep yang salah itu penyuluhan sebagai aktivitas petugas dari lembaga tertentu datang ke sebuah pertemuan, berceramah, lalu tanya jawab, dan akhirnya pergi. Nah, ini yang umumnya dilakukan ya, dan hampir semuanya melakukannya dengan cara-cara seperti ini ya. Tapi bukan itu yang dimaksud penyuluhan ya. Walaupun itu adalah bagian dari aktivitasnya mereka. Tapi kalau kamu cuma hanya berhenti memberikan materi di tengah-tengah komunitas, kemudian ada tanya jawab, dan kemudian kamu tidak ada tindak lanjut, ya sudah, berarti tidak ada perubahan perilaku di antara petani itu atau komunitas itu. Padahal targetnya adalah adanya perubahan perilaku ya, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah mereka. Nah, konsep yang benar adalah penyuluhan sebagai sebuah ilmu dan gerakan transformasi masyarakat. Jadi ini bagian dari pengembangan masyarakat ya, penyuluhan itu. Dengan cara transfer knowledge ya, transfer ilmu melalui pengembangan potensi yang dimiliki dengan pendekatan edukasi ya, atau pendidikan, melakukan upaya penyelesaian masalah ya, menuju tatanan hidup yang lebih baik, bermutu, dan bermartabat. Jadi biasanya yang ideal penyuluhan itu harus berangkat dari mapping sosial dulu, kemudian kamu melakukan FGD di komunitas itu untuk memetakan masalah. Nah, dari sisi transfer knowledge apa kebutuhan kapasitas ya, intinya berarti kamu akan meningkatkan kapasitasnya mereka. Nah, masalah-masalah apa yang memerlukan, kapasitas apa yang mereka perlukan untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu loh. Jadi kapasitas apa yang mereka perlukan untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang kamu berikan penyuluhannya. Jadi kamu harus FGD dulu ya. FGD, tahu FGD? Belum diajarkan ya teknik FGD ya. Jadi kamu FGD dulu. Sudah pernah di mata kuliah? Mata kuliah apa ya waktu itu ya? Oke, iya. Jadi nanti kamu akan melakukan FGD, fokus grup diskusi ke komunitas itu, kemudian memetakan masalah, dan dalam rangka menyelesaikan masalah, ada pertanyaan kapasitas apa ya yang harus ditingkatkan di kelompok itu untuk bisa menyelesaikan masalah. Misalnya gini, misalnya ada masalah di sekitar kita aja dulu ya, ada masalah sederhana lah ya, masalah di Ciremai misalnya, masalah di Ciremai, mereka di Cisantana lah misalnya, di Cisantana mereka
aktivitasnya bertani, tapi tanahnya sedikit. Tanah mereka di Taman Nasional sudah tidak diizinkan untuk budidaya pertanian, mereka diusir. Nah, ketika FGD itu ada masalah-masalah begitu. Nah, kemudian masalah berikutnya akhirnya ujung-ujungnya adalah harus ada pengetahuan, bukan pengetahuan, harus ada alternatif penghidupan. Kemudian ketika digali potensinya adalah ada potensi wisata di sana, di Cisantana ada pengunjung-pengunjung gitu yang ada di Palutungan yang datang di Cisantana gitu. Bahkan ketika hari raya itu pasti penuh gitu, parkiran penuh dan lain-lain. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu, ternyata gitu. Padahal mereka kurang penghidupan, tanahnya sudah tidak ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang harus kamu gali itu, kenapa ini si petaninya tidak bisa mengakses penghidupan ini? Ya mungkin karena mereka nggak paham gitu, bagaimana sih itu cara-cara misalnya petani ini kasih akses untuk mengelola wisata, tapi dia nggak paham bagaimana sih cara-cara mengelola wisata, bagaimana sih menata wilayah kawasan wisata gitu. Akhirnya bagaimana sih memproses gitu biar pengunjung datang gitu. Atau bagaimana sih menjadi interpreter gitu kan, karena ada pengunjung ya di Palutungan dan lain-lain, misalnya petani ini ada kebutuhan menjadi interpreter gitu, membangun paket-paket wisata berupa interpretasi eh, tentang ruang lingkup kehutanan ya, keanekaragaman hayati dan kehutanan. Kamu bikin, akhirnya kan ketika itu bisa jadi peluang-peluang ya, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya kamulah itulah, kapasitas apa, pertanyaannya adalah kapasitas apa yang harus diberikan kepada mereka dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Nah, akhirnya tema-tema pendidikan apa yang kamu berikan, pelatihan atau penyuluhan apa yang diberikan. Penyuluhannya akhirnya kan bagaimana mengemas paket wisata. Gitu. Teknik mengemas paket wisata. Wah, kamu kasih itu materi-materi itu dengan praktikum-praktikum, misalnya praktek-prakteknya dan lain-lain. Jadi itu ya yang diinikan ya. Jadi penyuluhan itu bukan seperti ya itu dia datang di pertemuan, berceramah, tanya jawab dan pergi, itu nggak kayak gitu. Harus berangkat dari masalah masyarakatnya. Kemudian harus ketika berangkat dari masalah berarti harus melakukan FGD. Kemudian harus bertanya tuh apa peningkatan kapasitas apa yang harus diberikan agar mereka tuh keluar dari permasalahan mereka, dan akhirnya tema-tema penyuluhan apa yang harus kamu berikan. Itu ya, jadi di lapangan hambatan penyusunan itu pertama, kesulitan yang dihadapi di lapangan bukan semata karena faktor teknis ya. Jadi di lapangan tuh kesulitannya bukan faktor teknis, misalnya kesulitan tentang bagaimana cara ngajar dan lain-lain, tapi persoalannya yang lebih kompleks ya, seperti aspek resiko, ketidakpastian, pengembangan jaringan pemasaran, kerjasama, pengorganisasian sumber daya manusia, peningkatan mutu dan produk, dan lain-lain. Misalnya, kamu memberikan penyuluhan ya. Tapi hambatan di lapangan tuh bukan cuma masalah kapasitas nih. Jadi, misalnya tadi kita identifikasi memberikan tema paket wisata ya, membangun paket wisata berbasis interpretasi. Nah, itu temanya. Kemudian kamu latih tuh mereka setelah dilatih kasih praktek gitu. Tapi ternyata belum tentu jalan gitu paket-paket wisata itu. Karena ada yaitu dia ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi
itu lagi gitu, mempengaruhi itu berjalan gitu. Misalnya faktor lainnya itu bagaimana akses terhadap pasar, bagaimana mengorganisir SDM kan, bagaimana meningkatkan mutu layanan dan lain-lainnya. Dan ini harusnya jadi sehingga penyuluhan itu harus terus-terus diupdate ya, untuk membantu mereka. Diupdate itu maksudnya terus dikembangkan dan satu tema saja, kemudian ketika mereka belum jalan, tema lain kamu harus kasih untuk menyelesaikan masalahnya. Nah ini ya, tujuan penyuluhan, membantu memperbaiki tingkat kehidupan keluarga tani pedesaan. Ini menurut Swanson ya, ini orang luar ya, masyarakat lokal. Kemudian yang lain dari Slamet sama Asngari ya, itu untuk mencapai tujuan, maka kegiatan penyuluhan harus mencakup, pertama harus bersifat dinamis ya, jadi fleksibel gitu. Kamu harus jangan kaku. Kamu ketemu masyarakat yang tipenya A, ya sesuaikan dengan masyarakat yang tipenya A. Masyarakat pengennya begini, ya kamu sesuaikan dengan masyarakat. Jangan kaku gitu. Nggak ada teori tunggal gitu di dunia penyuluhan. Jadi kamu harus memiliki seni ya untuk beradaptasi terhadap situasi sosial, situasi komunitas yang kamu hadapi. Kemudian bahwa penyuluhan itu harus dibutuhkan masyarakat ya. Kalau sesuatu yang nggak dibutuhkan masyarakat, ya nggak mungkin dipakai oleh masyarakat. Kalau udah nggak dipakai, berarti misi penyuluhannya ya gagal ya, karena tidak menghasilkan transformasi perubahan masyarakat, transformasi perubahan individu dan lain-lain. Kemudian meliputi mayoritas masyarakat sasaran, jadi harus partisipatif. Jadi beberapa orang sebagian besar itu bagian dari sasaran kamu. Bersifat perbaikan ya, jadi memang apa yang kamu lakukan penyuluhan itu kaitannya untuk sesuatu yang bersifat perbaikan, meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan cara-cara praktek-praktek dalam apa yang mereka hadapi, misalnya di pertanian ya praktek-praktek tentang pertanian, di kehutanan ya praktek-praktek tentang kehutanan, dan lain-lain. Nomor 5, ini yang penting juga, ini bahwa aktivitas penyuluhan itu harus dapat dinilai ya. Kamu harus bisa menyusun bagaimana matriks monitoring dan evaluasinya. Jadi biasanya kamu akan menyusun logical framework, namanya log frame atau logical framework, atau disebut kerangka kerja logis ya. Jadi nanti kamu mengidentifikasi hasil dari FGD itu, kamu merancang kegiatan penyuluhannya, kemudian menyusun, menganalisis rancangan itu. Yang dianalisis adalah pertama inputnya apa, ya, kerangka logis namanya, kerangka logis. Kerangka logis itu terdiri dari pertama inputnya apa, input tuh pelatihan apa ya yang diberikan. Nah, kemudian outputnya apa, output itu harus bisa diukur nih. Outputnya misalnya dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa ini. Outcome-nya apa? Nah, outcome-nya harus diukur juga sampai ke dampaknya misalnya menyelesaikan masalah itu, hubungannya ke penyelesaian masalah, dampak itu ini harus diukur ya. Nah ini situasi sosial ekonomi budaya politik dan masyarakat di sekitar hutan. Jadi ini minggu lalu udah dikasih belum ya yang ini ya? Saya tanya dulu nih. Jadi situasinya nih ya, bahwa kurang lebih itu ada 25 ribuan desa ya yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Ini berbatasan langsung ya. Dan lebih dari 40 ribu totalnya yang berdekatan dengan kawasan hutan, jadi penyangga. Yang berbatasan langsung itu 25 ribu desa, bayangin ya. Jumlah penduduk
dengan jumlah penduduk kurang lebih 48 jiwa. Jutaan penduduk menggantungkan hidup pada hutan dan lahan sekitar hutan, terutama yang 25.000 ini. Jadi fakta di lapangan itu ketika bersinggungan dengan kawasan hutan, masyarakat desa itu hutan mendapatkan tekanan. Bahkan ada pemukiman itu masuk di dalam kawasan hutan. Saya nggak tahu nih sejarahnya gimana, apakah memetakan kawasan hutannya yang salah, dia nggak ngelihat kondisi di lapangan dan lain-lain. Sampai akhirnya yang terjadi di lapangan tuh, kawasan hutan tuh isinya ada yang pemukiman, ada yang sekolah SD gitu. Saya pernah jalan di kampung gitu, kawasan hutan tuh isinya pasar, padahal statusnya kawasan hutan gitu, isinya pasar, ada sekolah SD, ada rumah-rumah penduduk. Ini yang jadi rancu. Nah, situasi berikutnya bahwa adanya struktur penguasaan lahan yang timpang ya. Jadi di lapangan itu masyarakat desa ini memiliki struktur penguasaan lahan yang timpang. Kalau di luar Jawa, isu ini mungkin bersinggungan dengan swasta ya. Di luar Jawa, swasta dengan kawasan konservasi, kawasan hutan konservasi mungkin. Kalau di Jawa bersinggungan dengan perhutani ya, swastanya kan perhutani kalau di Jawa, BUMN ya. Kemudian dengan hutan konservasi ya, bersinggungan ya, dan ini menyebabkan konflik-konflik. Kalau Pak, ya gimana? slide-nya nggak berubah, Pak. Slide-nya nggak berubah. Ini tadi ini. Dari cuman pas awal doang, cuman penyuluhan kehutanan doang. Yang lainnya nggak. Oh gitu. Kamu Iya. kenapa? Kamu Barusan. nggak cerita tadi, aduh. Ya Pak, dari tadi nggak ini Pak. Nah, Berubah sekarang nih. ada. Berubah. Nggak jalan Pak itu gini. Iya, Di aku belum muncul, Pak. iya. Kenapa Kacet baru cerita sekarang? Coba saya coba ini lagi. Kirain belum dimulai slide-nya Pak. Iya, Kirain Bapak masih cerita. Ini, coba nih ya. Jendela. Ini masuk? Kelihatan Sudah, belum? Pak. Belum Pak, masih Udah loading Pak. masuk, Pak. Udah ada. Sudah masuk, Pak. Udah masuk, Pak. Udah ada. Nah ini masuk lagi. Masih masuk ini. Iya, Pak, suaranya putus-putus dari tadi. Masih 15. Hah? 15? Dari 15, Pak. Ini kelihatan. Iya, ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Ya? Oke. Slide 15. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya gambar peta dan lain-lain kan ini satu. Iya. Ya, oke. Nah ini ya, jadi tadi saya bilang total desanya 25 ribuan, 48,8 juta jiwa. Kelihatan, Ya. Pak. Jutaan penduduk penggantungan hidup 15. di kawasan hutan. Nah ini jalan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi di lapangan tuh ada struktur penguasaan lahan yang timpang, ini situasinya ya, yang kalian hadapi ya sebagai operator kehutanan. Ekonomi desa dipengaruhi oleh sistem perdagangan di luar desa. Jadi ekonomi desa sekarang terutama di Jawa sama di luar Jawa ya. Kamu lihat deh misalnya orang-orang yang menekan kawasan hutan ya, misalnya para penggarap lahan di Jawa, dia budidaya kentang gitu di beberapa tempat di Jawa Tengah misalnya ya. Kalau di Ciremai zaman dulu budidaya sayuran, kemudian komoditi ini tuh terhubung aktivitas ekonomi perdagangannya itu di luar desa ya. Jadi permintaan dari Jakarta, Cirebon misalnya, sampai akhirnya mencari sayur-sayuran di tempat Kuningan dan lain-lain. Ini relasi ini yang mempengaruhi tekanan-tekanan ke hutannya. Sama ya, di luar Jawa juga sama. Kenapa sih isinya kawasan hutan digarap oleh masyarakat dan dirubah jadi sawit, jadi karet, jadi sawit,
sekarang di mana-mana sawit gitu. Ya karena sistem perdagangan di luar desa ini mempengaruhi ya. Jadi ada relasi-relasi perdagangan, kemudian masuk ke masyarakat desa, kemudian masyarakat desa akhirnya karena dia menggantungkan diri terhadap ekonomi pertanian ya, pertanian dalam arti tanah ya, dia butuh tanah untuk menunjang ekonominya. Komoditinya adalah komoditi-komoditi yang bisa dijual dalam sistem perdagangan di luar desa ya. Bahkan ujung-ujungnya ada beberapa komoditi yang ekspor juga kayak sawit ya. Sawit, karet itu kan komoditi ekspor, coklat, kopi misalnya. Dan di luar Jawa itu para penggarap lahan kawasan hutan ini ya ditanamin ini. Nah ini situasinya ini ya. Jadi bukan tekanannya bukan cuma karena ekonominya masyarakat desa ya, tapi karena masyarakat desa ini telah berrelasi dengan ekonomi perdagangan di luar desanya, bahkan ekonomi perdagangan dunia ya, karena dia bagian dari jaringan ekspor itu. Nah akhirnya permintaan terhadap tanah hutan ini tinggi gitu. Ini situasi berikutnya. Situasi ketiga, adanya pergeseran budaya dari tradisional ke rasional ya. Zaman dulu mungkin tidak terlalu rasional masyarakat desa. Saya pernah meneliti tahun 2011 saya bersama teman-teman asing ya, kita meneliti di Kalimantan Selatan kalau nggak salah. Di Puruk Cahu ya, ada alumni juga saya ajak satu orang, sekarang malah bekerja di C4 ya. Saya meneliti tentang masyarakatnya ya, ada yang meneliti tentang burung, mamalia dan lain-lain ya. Orang-orang dari Inggris, dari Jerman, dari UI juga ada. Yang dari swasta cuman dari Unico yang Universitas Kuningan. Nah, di sana kami melihat ya masyarakat Dayak di sana, komunitas ya, suku Dayak itu kan tradisional ya. Remote, kawasannya remote, jauh gitu ya. Dari kota kabupaten menuju desa itu ditempuh waktu hampir 12 jam gitu. Ke desa itu tuh harus menggunakan mobil 4WD, mobil-mobil biasa nggak bisa. Dan menuju ke sana itu sewa mobilnya bisa 4 juta ya, sewa mobilnya ya. Jadi kita harus patungan satu orang 1 juta. Ke sana itu sewa mobilnya 4 juta. Zaman dulu orang-orang Dayak sebelum dibangun jalan itu kan akhirnya dibangun oleh HPH ya. HPH atau HPH ya, bukan HTI. HPH, perusahaan swasta yang memiliki izin di sekitar situ. Sebelum ada jalan itu, orang-orang Dayak ini dia beraktivitas ke kota menggunakan jalur sungai. Ya. Jalur sungai era tahun 60-an ya, bahkan tahun 60-an. Mereka tuh kan komoditi di desanya itu penghasil emas ya. Emasnya masih pakai kayak macam alat-alat tradisional itu. Jadi saking mereka melimpah, emas-emasnya mereka di sungai itu melimpah, itu tahun 60-an itu mereka menjual emas, menukar emas itu dengan garam. Dengan pakaian, dengan produk-produk yang nggak bisa mereka produksi sendiri, gitu. Dengan jalur sungai ya. Jadi kalau musim kemarau, sungai perahu itu nggak bisa jalan. Bukan karena airnya nggak ada, dia surut, sungainya surut. Sungai Barito ya, sungai lebar ya, besar. Sungainya surut, kemudian yang muncul tuh batu-batuan ya. Nah, batu-batuan ini menghalangi jalur kapal, jalur perahunya mereka. Perahunya kecil sih, nggak banyak. Nah,
akhirnya ketika musim kemarau ya rata-rata mereka nggak bisa menjual komoditinya mereka. Era itu ya 60-an. Dan ketika begitu kalau panennya gagal, mereka punya panennya gagal di pertanian mereka gagal, mereka akan kelaparan. Masa-masa paceklik itu pernah beberapa kali terjadi. Nah, poinnya dulu begitu ya. Nah, sekarang era-era ketika kami meneliti tahun 2011 itu ada relasi perdagangan antara pedagang gaharu ya. Jadi ada orang datang dari kota, ya orang datang dari kota ini sebetulnya punya relasi dengan pasar Arab ya, misalnya di Gaharu kan pasarnya di Arab ya. Arab, dia datang ke hutan, dia mengorganisir petani-petani untuk mencari gaharu. Gitu. Wah. Berubah tuh. Kemudian emas gitu. Emas juga yang tadinya pakai alat tradisional pakai mesin sekarang. Gitu. Dan lain-lain ya. Jadi terjadi perubahannya, pergeseran budaya dari tradisional ke rasional. Orang tadinya perputaran ekonominya tidak berupa uang ya di suku Dayak ini ya. Pertukarannya berupa barang ya. Kadang-kadang tidak ada yang diperjualbelikan atau dipertukarkan. Semua sumber daya di sana milik bersama gitu. Itu ketika tidak ada akses dengan orang luar. Tapi ketika orang luar sudah mulai masuk, dia mencari emas, mencari sumber daya, mencari gaharu, mencari kayu ulin ya. Kayu ulin juga bagian dari primadona yang kayunya sudah tidak boleh ditebang ya karena dilindungi. Kayu ulin ya, akhirnya tradisional ini berubah menjadi rasional. Yang berikutnya konfigurasi politik dan kebijakan pemerintah yang mendorong 3 hal di atas ya. Jadi sudah mah 3 di atas ini kejadiannya muncul, ya dilalah politik kebijakan pemerintah ini juga mengarah ke sana gitu. Contohnya misalnya tentang adanya struktur penguasaan lahan yang timpang karena pemerintah mendorong penerbitan izin usaha ya, hak untuk memanfaatkan hutan dikasih ke swasta ratusan ribu hektar. Atau misalnya ditetapkannya kawasan konservasi. Kawasan konservasi tidak boleh diapa-apain selain selain dioptimalkannya melalui ekowisata misalnya. Ini kan struktur kebijakan. Terus ekonomi desa yang dipengaruhi oleh sistem perdagangan di luar desa. Pemerintah mendukung tentang ekspor sawit misalnya. Bahkan dana sawit regulasinya disediakan untuk melatih para petani sawit misalnya. Nah, struktur ini kemudian mendorong makin meluasnya 3 hal tadi, tekanan terhadap hutannya. Kemudian adanya pergeseran budaya dari tradisional ke rasional. Ya, karena ekonominya, kebijakan ekonomi udah masuk tuh ke desa-desa. Ada suara apa ya tadi ya? Konflik dan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Jadi di lapangan ada konflik ya, ini salah satu potret aja gitu. Ini situasi yang kita hadapi ya. Kemudian kemiskinan dan ketimpangan sosial di masa sekitar hutan, ini situasi yang kita hadapi. Jadi ada beberapa kamu kalau ngelihat langsung dengan orang-orang pinggiran di hutan di Jawa dan luar Jawa, terutama di luar Jawa ya, kamu kan melihat situasi-situasi yang memilukan ya. Memilukan itu artinya ya miris gitu. Saya pernah ke riset ya di TNBBS ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sebetulnya itu riset bukan riset independen, itu jadi kajian yang ada di Balai Besar Taman Nasional. Kemudian mereka tidak bisa meriset masyarakat perambah, itu kan temanya tentang perambah hutan ya. Karena mereka berkonflik ya, akhirnya
diundanglah kami untuk melakukan riset. Jadi ketika melakukan riset itu, wah, karena dikira petugas Taman Nasional, itu kita dikepung tuh sama masyarakat sana, petani-petani sana. Sampai ada yang bawa golok lah, ya, karena mereka petani ya, tiap hari kan biasanya udah di pinggangnya golok tuh. Iya, jadi panas situasinya. Tapi miris gitu, ketika saya ngelihat ke sana tuh memang miris. Mereka itu sebetulnya menggarap lahan hutan tuh karena ingin bertahan hidup, bukan ingin beli mobil gitu, ingin bertahan hidup. Jadi di TNBBS ya, contohnya misalnya, yang mereka rubah tanah tanahnya itu dijadiin penggarapan lahan pertanian, itu sebenarnya untuk menanam padi, gitu. Tidak menanam sawit, coklat dan lain-lain. Jadi mereka punya lahan milik, ditanamin coklat, tapi tanah hutannya ditanamin padi. Gitu. Kenapa ditanamin padi? Karena karena mereka kalau panen coklatnya gagal, mereka tuh nggak memegang uang ya. Padahal mereka tidak menanam, tidak menyetok beras dan lain-lain. Ya. Makanya strategi nafkah mereka harus menanam padi dan lahan yang bisa mereka kuasai itu di Taman Nasional. Jadi itu ditebangin, kemudian dirubah, kemudian ditanamin padi. Tanamin padi nggak dijual padinya itu di stok buat setahun. Rumah tangga tani. Jadi memang miris ya. Jadi kita dihadapi konflik-konflik begini. Nah, ada juga di situ gitu, ada seseorang yang ada satu keluarga ya, anaknya masih kecil-kecil, bapak ibu ini masih muda sebetulnya, tapi anaknya banyak, hampir tiap tahun tuh dia melahirkan ya ibunya itu. Jadi anaknya kurang lebih ada 6 atau 7 saya lupa. Ada beberapa anaknya meninggal ya. Meninggal itu bukan karena sakit apa gitu. Meninggal itu karena keracunan makan singkong. Jadi si bapaknya, singkongnya saya nggak tahu ya, singkong yang beracun kali ya. Si suaminya ini, si bapaknya ini, dia nemukan singkong di hutan gitu, karena mungkin itu bisa menurut dia bisa dimakan kayak singkong-singkong biasa. Dan dia butuh juga mungkin kan, orang miskin sih misalnya, tapi ternyata itu singkong yang beracun dan anaknya meninggal. Rumahnya itu bukan di pemukiman penduduk ya, bukan di lahan milik, di lahan hutan ya, di lahan kehutanan, karena mereka nggak punya lahan di lahan penduduk. Jadi rumah mereka bangun rumah di dalam kawasan, di pinggirnya. Karena dekat dengan hutan, rumahnya sederhana ya, kayak mirip-mirip begini nih. Karena dekat dengan hutan, rumahnya digeruduk gajah, hancur beberapa kali, dibangun lagi. Rumahnya juga miris ya, jadi di bawahnya, bukan lantai 2 ya, jadi dapur dengan kamar itu nyatu, ya, di bawahnya itu kandang ternak. Dapur dengan kamar nyatu gitu. Jadi tidur di situ, dapurnya juga di situ. Tapi anak-anak mereka ya ya biasalah, anak-anak yang mikir apa-apa ya, bermain aja gitu ya. Dan semua anak-anaknya itu dibantu melahirkannya oleh si bapaknya sendiri ya. Jadi karena rumahnya jauh dari itu pemukimannya aja jauh ya, dari kota ya, karena menyeberang laut ya. Nah, sedangkan si rumah dia itu di pinggir hutan gitu, jadi sangat jauh dari kampung. Gitu, saking jauh dari kampung, tidak menemui bidan, ketika melahirkan yang menolong persalinan istrinya ya suaminya itu. Gitu. Ya miris ya saya, dan banyak sekali cerita-cerita begini di kawasan hutan di Indonesia, di sekitar di Indonesia banyak ya.
pengen kalau punya waktu, punya uang mah keliling gitu, adventure gitu. Adventure-nya ya bukan ya melihat situasi-situasi kayak gini miris. Dan saya dari sana ya, dari riset itu di TNBBS itu, saya belum S2 waktu itu ya. 2010 kalau nggak salah itu penelitiannya. 2009 ya, saya ke lapangan meneliti itu awal-awal di Uniku itu. Dari sana memutuskan untuk ngambil sekolah sosiologi pedesaan tuh gara-gara momen itu ya. Momen saya ngelihat fakta-fakta di lapangan tuh orang-orang pada miskin di sekitar hutan itu, berkonflik dengan orang-orang petugas kehutanan. Oke, isu berikutnya adalah adanya degradasi, adanya ancaman hutan rusak, biodiversity punah, dan lain-lain ya. Jadi ini situasi kita ya, situasi di mana dilema kita. Satu sisi masyarakat miskinnya ada di sekitar hutan, sisi yang lain hutan-hutan kita juga hancur gitu. Ini yang menjadi ini. Nah, ini contoh-contoh hutan ya di Indonesia ya. Kemudian untuk KPHP, KPHL, dan kawasan konservasi itu ada beberapa konsep tentang perhutanan sosial ya. Ada kemitraan, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat. Kemudian untuk menyusun penyuluhan, kamu harus membuat rencana penyuluhan ya. Siapa sasaran ini, perubahan perilaku apa yang diinginkan, ya. Masalah yang ingin dipecahkan dengan perubahan perilaku itu apa, gitu. Misalnya di lapangan, ya itu dia, misalnya perilakunya dia tidak bisa mengakses pasar wisata misalnya. Tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi wisata, tidak bisa mengelola wisata. Kalau hubungannya dengan apa yang akan kita lakukan di lapangan, masalah yang terjadi adalah mereka nggak bisa menyusun rencana bisnis misalnya. Ini udah ada nih gitu. Karangsari kan pengelolanya udah ada. Terus atraksi wisata udah ada, tapi itu kan berarti seolah-olah ini kan lembaga perusahaan gitu, Karangsari itu. Tapi rencana bisnisnya nggak punya gitu, saya harus ngapain, kemana, gitu, targetnya gimana, belum ada. Nah justru yang kita berikan adalah memberikan bagaimana sih cara menyusun rencana kerja usaha atau rencana bisnis itu dan menjalankannya gitu. Nah, ini yang praktek itu yang di lapangan akan kamu lakukan. Nah, kita melibatkan teman-teman kementerian ya untuk membantu melakukan TOT ya, training of trainers ya. Jadi melakukan pelatihan dengan belajar ya. Jadi nanti yang mengajarnya adalah teman-teman kementerian, dilakukan kepada kalian untuk sebagai pelatih kamu tuh. Jadi dilatih sebagai pelatih, training of trainers tuh. Kamu dilatih sebagai pelatih. Sebagai pelatih untuk siapa? Ya untuk komunitas yang kamu akan datangi itu. Nah misalnya masalah apa sih yang dipecahkan di kehutanan itu kan ada 3 dimensi ya, ekonomi, ekologi, sama sosial. Nah masalah apa yang dipecahkan? Masalah ekonominya kah? Gitu. Peningkatan pendapatan kah? Masalah sosial tuh misalnya masalah perilakunya kah? Gitu. Masalah ekologi, masalah kerusakannya kah? Itu yang kemudian dicoba untuk dipetakan di dalam rencana penyuluhan. Perubahan perilaku yang dibentuk, misalnya contoh-contohnya ya misalnya praktek-praktek tindakan ramah lingkungan, ya, praktek uji coba ekonomi berkelanjutan, praktek manajemen yang baik gitu dalam usaha,
praktek peningkatan daya saing, nah ketika usaha, praktek pengembangan inovasi. Nah ini yang tema-tema ini, dan kamu harus mengidentifikasi ya, baru kamu bisa melakukan penyuluhan. Jadi harus membuat rencana penyuluhan yang komprehensif. Nah ini yang di taman dan di hutan konservasi ya, sama juga ya, tapi dia hutan konservasi kan ada zona inti, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona lainnya. Nah penyuluhan apa sih yang berlapiskan ini gitu? Apalagi sekarang sudah ada perjanjian tentang kemitraan konservasi, tata cara kemitraan konservasi. Di zona rehabilitasi mungkin aktivitas rehabilitasi, di zona pemberdayaan ya bisa di zona pemanfaatan, di zona tradisional dan lain-lain. Tapi tetap kita harus membuat rencana penyuluhan, siapa sasaran kita, perubahan perilaku apa yang diinginkan, masalah yang ingin dipecahkan dengan perubahan perilaku itu apa gitu, apakah ekonomi, ekologi, ataukah sosial. Nah perubahan perilaku yang dibentuk ya kita coba petakan. Ya, ini di luar kawasan hutan nih. Di luar kawasan hutan juga bisa kita menyuluhnya. Jadi bagi yang kamu, terutama hutan rakyat, ya, bagi kamu nanti bekerja di pemerintah daerah ya itu akan menangani hutan di dalam KPH yaitu hutan negara dan hutan di luar KPH ya. KPH itu hutan yang dibebani hak milik, itu bisa hutan rakyat dan lain-lain. Nah di luar kawasan hutan itu ada dua nih, ada aspek konservasi, ada aspek produksi. Kalau aspek produksi tadi saya sebutkan di hutan rakyat, ini hutan rakyat nih, aspek produksi di luar kawasan hutan. Tapi kalau aspek konservasi itu ada daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai, perlindungan das ya, konservasi das namanya, konservasi das. Kamu kalau lihat daerah aliran sungai itu kan dari hulu ke hilir. Itu daerah aliran sungai itu suatu teritori wilayah ya yang diidentifikasi dari potongan bukit ya, perbukitan yang membentuk aliran sungai ya, membentuk aliran sungai. Jadi sungai itu sebenarnya tercipta secara alamiah karena potongan-potongan bukit ini. Jadi kamu kalau ngelihat sungai itu ya begitu ya, potongan-potongan bukit. Allah Akbar. Slide-nya masih di 15, Pak. Hah? Slide-nya masih di 15. Nggak bergerak, nggak berubah. Gimana sih, saya tuh nggak ngerti. Nah, baru muncul lagi. Oh, berarti dia nggak bisa di ini dong. Nggak bisa di... Berarti dari tadi tuh belum muncul dong. Ini yang tadi, yang ini? Yang ini? Iya, enggak. Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Baru muncul. Iya. Baru sekarang Nanti Pak. ini aja Pak, kalau misalnya udah beres perkuliahannya Iya, dikirim nanti aja, saya share. dikirim ini. Saya share ya. Iya. Nah, tadi berarti saya cerita tuh nggak ada gambar-gambarnya ya? Ya, Nggak ada, Pak. Tapi kalian kenapa nggak ngomong? Dikirain slide-nya nggak jalan-jalan gitu ya, makanya Saya nggak masih ngomong. di slide itu Dikira Pak. salah di. Saya coba gimana sih teknik, saya kan baru nyobain, nggak terlalu familiar nih ya sama Google Meet, jadi ini ya, saya coba matiin dulu. Ini gimana sih? Ini kan ada beberapa pilihan. Share ini jendela seluruh layar. Ya harusnya gini kali ya, seluruh layar nih ya. Kalau gini kelihatan ya layar nih. Malah kecil Pak. Malah kecil. Iya Pak. Kelihatannya tuh kecil. Iya enggak, maksudnya gini. Ini kan kelihatan nih ya. Ini ya. Iya Pak. Nah kemudian giniin kan kelihatan besar.
Ini besar ya? Besar, Pak. Nah, gerak nggak? Gerak. Oh, Gerak, iya gerak. berarti. Ya harusnya layar ya. Ini. Oke ya, ini ya rakyat, kayu nanti diidentifikasi deh. Nah, coba. Nah, aduh, ini masih kelihatan ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan Pak, ini. Ya, gimana? itu nggak ada gambarnya, terus kecil gambarnya. Iya. Ini kan saya mau ini dulu. Ini masih ada gambarnya kan? Masih, Pak. Masih Pak, masih ada. Saya mau lihat jam tadi. Ini hampir jam 8. Gimana? Ada pertanyaan? Ada tatap mukanya dulu nggak, Pak, sebelum ke lapangan? Apa gimana? Jadi kan katanya mau penyuluhan, kita ke lapangan. Nah, ada tatap mukanya dulu nggak sama Bapak? Ntar dulu, saya juga bingung ya. Yang jelas mah teman-teman kementerian tuh siap untuk hadir di Kuningan. Makanya mereka mau minta surat ya. Jadi nanti mereka juga akan datang sekalian ya, teman-teman kementerian ya, sekalian traveling ya mungkin. Tapi dengan biaya mereka sendiri ya. Tapi apakah akan jalan apa enggak, saya coba lihat dulu ya. Nah, sebetulnya tatap muka itu memang diperlukan ketika saya ingin memberikan materi teknik FGD ya. Saya pernah ngasih teknik FGD belum sih? Pernah, Pak, di ekonomi sumber daya. Di mana? Ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan, tapi nggak ke lapangan ya waktu itu ya. Waktu itu kan pernah mau ke lapangan ya? Iya, mau, tapi keburu COVID. Keburu COVID ya. Oh, oke. Berarti masih ingat ya dulu ngasih FGD-nya di kelas ya? Iya, di kelas, Pak. Oke deh. Gimana? Apa perlu tatap muka kah? Pertama gini ya, saya kemungkinan nih sampai Februari ini saya pengen konsentrasi nyelesain studi ini. Kemarin saya udah bukan seminar ya, sidang komisi, dan dijadwalkan ujian tertutup saya itu Desember. Ujian tertutup Desember, dan kemungkinan ujian terbuka saya itu di Januari. Nah, untuk bisa ngisi virtual dengan mengajak orang-orang kementerian, itu juga harus intensif saya menghubungi mereka ya. Jadi di tengah ini masih ini, dan saya udah lama nggak ke Kuningan ya, nggak pulang-pulang nih, 3 bulan mah ada nih. Karena memang beresiko ya, saya kadang beraktivitas di Jakarta, di Bogor, pulang pergi ke Kuningan, takut bawa virus ke rumah kan, akhirnya nggak pernah pulang, jarang pulang lah ya, biar fokus. Nah, maksudnya kalau misalnya memang tatap muka diperlukan, ya kalian meminta itu, tapi harus jelas kira-kira apa temanya, ya saya pulang gitu. Sejauh ini yang saya pikirkan, yang harus tatap muka tuh kelihatannya tentang teknik FGD itu. Tapi kalau itu sudah pernah diberikan, ya paling mengulas ulang aja ya tentang teknik-teknik itu sebelum ke lapangan. Nah, sebelum ke lapangan itu pertama memang 2 sesi harus dikasih dari orang kementerian. 2 sesi, mungkin 1 minggu tuh bisa 2 kali atau 3 kali kali ya. Jadi nggak polanya nggak kayak saya gitu seminggu sekali. Jadi karena kalau nggak gitu nggak kekejar nih, nggak kekejar. Harapannya kan di Desember tuh kalian udah ke lapangan,
ya, atau di awal UTS deh ya, awal UTS, setelah UTS deh ya, mulai teman-teman kementerian tuh masuk ya, masih virtual dulu. Nah, kemudian 2 atau 3 kali sesi, kemudian kalian ke lapangan ya, menyusun. Nah, balik lagi ke selama proses ke lapangan kan nanti diajarin lagi, ditanya progresnya gimana, bla 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 bla, gitu, sampai outputnya adalah rencana bisnis atau RKU, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi kira-kira? Izin bertanya terkait dengan absen yang sekarang berarti di grup atau gimana, Pak? Di grup aja ya, itu buat dokumentasi saya lapor ke Prodi. Di grup aja ya. Siapa? Oke. Yang lain? Ada? Tidak ada mungkin, Pak. Nggak ada ya, oke. Sebenarnya tadinya saya pengen ngasih yang ini ya sebetulnya, cuman kalau langsung ngasih ke sini, itu kalau nggak inget-inget lagi, bakal agak gawat juga nih. Dan kalau sekarang ngasih ini di jam sekarang, di hampir jam 8, paling sekilas aja ya kali ya, sekilas, kemudian saya kasih materi, minggu depan kita ulas lagi nih. Ini kenapa saya, ini kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ada gambarnya ya, penyuluhan faktor individu. Kenapa saya memberikan materi ini? Karena ini kan ngulang nih, prinsip ilmu penyuluhan definisi umum, ini masih ngulang. Nah, kenapa kita memperhatikan individu atau orang? Karena transfer knowledge ya, memberikan pengetahuan ke kelompok atau komunitas itu sebetulnya tiap orang beda-beda. Ya. Orang itu kan beda-beda ya, ada yang pinter. Sama ya, saya ngajar juga. Ini beda-beda, beragam ya. Ngajarnya itu beragam. Sama di penyuluhan juga begitu. Jadi penyuluh itu dan proses penyuluhan itu ada sebetulnya kalau misalnya kaitannya dengan seni mengajar atau seni untuk memberikan penyuluhan, itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan ya. Kognitif ya, pengetahuan, kaitannya dengan proses transfer informasi ya, ini ke otak lah ibaratnya ya. Terus keterampilan atau psikomotorik ya, keterampilan tuh lebih ke arah mereka terampil ya, atau mereka bisa. Kemudian kesikap ya, afektif ya, afektif. Nah, ini bagian proses penyuluhannya yang seperti ini. Nah, kemudian dari kognitif, psikomotorik, afektif ini diharapkan akan menciptakan perubahan perilaku ya. Jadi kita harus bisa nih masuk ke aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Itu. Misalnya, dan kadang di lapangan itu nggak sempurna ya teman-teman penyuluh ya. Saking mungkin ya banyak waktu, tidak punya waktu, tidak punya biaya banyak gitu dalam penyuluhannya, dan atau mungkin seni-seni penyuluhannya mereka nggak terlalu paham gitu. Dan halo, ya gimana? Dan akhirnya yang paling banyak itu mereka bermain di aspek kognitif ya, pengetahuan. Jadi materi aja, ngasih materi, tapi dia nggak ngasih praktikumnya misalnya, nggak ngasih
experience gitu, misalnya kamu kemana kayak nggak ngasih media-media begituan gitu. Misalnya kamu merancang bagaimana membuat paket wisata gitu, oleh masyarakat Cisantana, bagaimana membuat paket wisata berbasis konservasi spesies misalnya. Salah satunya kamu harus ini dulu dong, pasti tetap harus hatam dulu tentang paket wisata itu, bagaimana merancang paket wisata kamu harus tahu. Jadi mata kuliah tentang konservasi, paket wisata, dan lain-lain kamu harus paham. Nah, kemudian kamu memberikan penyuluhan itu. Tapi kamu juga harus, kalau kamu sekedar memberikan materi, itu kamu masih bermain di aspek kognitif ya, di otaknya nih. Di otaknya sama nih, saya kalau cuman ngasih materi begini nih, saya baru main di aspek kognitif ya. Dan materi ini tidak bisa merubah perilaku kalian untuk mau menyuluh kehutanan. Itu tidak bisa itu berubah perilaku kalian. Makanya saya harus membangun keterampilan-keterampilan nih. Caranya apa? Caranya didekatkan kamu dengan experience gitu. Keterampilan itu nggak bisa lewat model gitu, lewat praktikum di kelas, itu nggak bisa. Kamu harus experience gitu. Ya, kamu harus learning by doing gitu. Jadi kamu harus dikasih studi kasus, nih kasus kamu ini, kerjakan output kamu ini gitu. Dengan materi-materi dikasih. Dengan melibatkan para pihak ya yang mendukung keterampilan kamu. Nah, kalau udah masuk ke psikomotorik, kamu juga udah mulai melakukan FGD. Jadi benar-benar ada studi kasus ya. Satu studi kasus kamu menyuluh orang gitu. Dan itu dipantau dan outputnya harus ada. Itu. Praktikumnya nggak di kelas gitu. Padahal penyuluhan malah nggak ada praktikumnya ya. Padahal nggak, SKS-nya kan hanya 2 SKS ya kalau nggak salah ya. Ya, tapi kaitannya dengan bahwa mata kuliah ini harus bisa merubah perilaku kalian, bukan cuman UTS UAS dapat nilai A, B gitu. Saya nggak terlalu peduli yang kayak gitu mah. Ya, nggak terlalu peduli ya. Tapi kalau kamu misalnya outputnya kamu bisa menyuluh orang gitu, materi ini bukan cuman kognitif yang kamu dapat, tapi sudah menyediakan tentang experience untuk psikomotorik. Ya. Mudah-mudahan itu ketika dilakukan konsisten ya, itu bisa merubah sikap kamu ya. Sikap ini nanti bisa hubungannya dengan ini ya, dengan kerjaannya. Nah, perubahan perilaku nanti ada tindakan nyata, peningkatan kualitas hidup, sejahtera dan aman. Nah, ini mah konteksnya ke penyuluhan masyarakat. Sama, tapi bahwa penyuluhan itu kan tadi seni untuk melakukan pendidikannya. Sama, kuliah ini juga sama seperti mengajar gitu. Tapi ya itu ada seninya gitu. Ada seninya. Nah, kemudian berbagai fakta di lapangan, ya, kegiatan penyuluhan memiliki respon outcome yang berbeda-beda pada satu individu dengan individu lain. Nah, ya, jadi karena individu itu beragam, ya, kapasitasnya beragam, orang-orangnya ada yang sekolah, ada yang enggak, ada yang dia punya pengalaman banyak, ada yang enggak punya pengalaman, ada yang malu, ada yang berani, gitu kan, beda-beda. Fakta di lapangan, kegiatan penyuluhan 1, pesertanya 30 orang, misalnya ya. Kegiatan penyuluhan 2, pesertanya jadi 20 orang. Kegiatan penyuluhan 3, pesertanya 10 orang. Ini maksudnya, ketika kamu menyuluh komunitas ya, misalnya kamu kamu akan mengalami nih nanti nih, kamu akan ke lapangan, ya, ketemu kelompok, misalnya kelompok Karangsari deh misalnya. Pas pertama kali kegiatan penyuluhan, itu pesertanya pasti banyak tuh. Pesertanya banyak. Hampir semuanya ikut gitu. Nah, yang kedua kalinya itu mulai sedikit. Mulai sedikit. Ketiga kali ya makin tambah sedikit gitu. Misalnya biasanya begitu umumnya di lapangan. Jadi dan ternyata dari kegiatan penyuluhan yang kamu lakukan dan orangnya makin dikit,
pesertanya, ternyata perilaku yang berubah cuma 1 orang. Itu setelah di Monef. Nah, ini fakta di lapangan begitu ya. Cuma 1 orang. Perilaku yang berubah itu berarti sesuai apa yang kita inginkan ya. Apa yang seperti yang kita harapkan dalam perencanaan penyuluhan. Itu misalnya orang ini bisa mau buat paket wisata, menjalankan paket wisata itu, memasarkannya, dan berubah, dia jadi pebisnis pariwisata gitu. Menjalankan, dan dia mendapat pemasukan dari sana. Nah, oleh karenanya memahami dimensi individu itu penting gitu. Untuk memastikan apakah energi yang dikeluarkan, yang kita keluarkan itu berdampak enggak atau sia-sia. Gitu. Makanya kita harus paham gitu, dimensi individu itu penting. Intinya sih targetnya adalah berarti kan bagaimana peserta ini tidak berkurang, ya. Artinya motivasinya masih tetap gitu. Kegiatan penyuluhan 1 misalnya, kalau dulu mah kan dengan seni-seni yang kitanya nggak punya seni untuk mengajar yang enak, yang sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Kalau kita nggak punya seni itu, ketika kegiatan penyuluhan kedua, pesertanya berkurang. Kegiatan penyuluhan ketiga berkurang. Akhirnya yang berubah 1 orang. Nah, target kita itu agar ini energi yang kita keluarkan itu nggak sia-sia. Makanya kita harus pahami tentang trik, dan untuk memahami trik ini kita harus belajar tentang dimensi individu ya. Targetnya sih sebenarnya ya pesertanya tetap, motivasinya tetap dijaga, tiap peserta masih punya motivasi, walaupun penyuluhan beberapa kali dilakukan, perilaku yang berubah lebih banyak pada orang-orang peserta orang itu. Nah, ini banyak ya. Ini saya kalau misalnya ngejelasin ini dengan cara ini cepet-cepet kayaknya nggak mungkin ini ya, dengan contoh-contoh. Ini waktunya tinggal sedikit lagi ya. Sudah 1,5 jam ya. Saya pikir kamu nantinya capek kalau dan sudah mau kuliah sampai malam begini pun udah luar biasa ya. Jadi ini nanti saya share ke grup 2 materi ini, kamu pelajari di rumah juga. Nanti minggu depan saya ajarin lagi yang ini ya, aspek individu. Dengan cerita-cerita yang lebih ini lagi ya. Mudah-mudahan kalian catat ya apa yang saya omong ya. Dicatat ya, jangan cuma didengar nanti lupa. Itu sambil dicatat ya. Sambil dicatat tuh, oh ini maksudnya ini, maksudnya ini. Sambil dilihat. Oke, ada pertanyaan? Sebelum diakhiri ya, ini udah jam 8. Barangkali ada yang mau makan gitu kan, tadi kan kita mulainya 6:30 ya. Saya sendiri belum makan ini. Ada pertanyaan? Saya pengen lihat nih, ada berapa orang sih pesertanya? 21. Oke. 20-an ya berarti. Nah, ini langsung dibuatkan absen di grup aja absen ya? aja ya. Nanti kayak seperti biasanya. Siap. Iya, Pak. Minggu lalu absen nggak ya? Absen kayaknya ya. Absen ya? Minggu lalu? Absen, Pak. Absen. Ya? Absen. Oke ya, absen ya. Absen, Pak. Oke. Baik, terakhir ada pertanyaan lagi? Tidak, mungkin Pak. Tidak ada, oke. Oke teman-teman, sesi kuliah malam ini sudah selesai ya. Saya akan share materinya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat, simak itu materi, kemudian dibaca-baca lagi. Apa yang tadi saya omongin juga kalau masih ingat kamu catat ya, agar bisa
ini, bisa memahami lebih detail. Terima kasih atas partisipasi malam ini. Mohon maaf ya mengganggu waktu kunjung pacar kalian gitu, gara-gara kuliah, jadwal pacarannya berhenti. Oke ya, terima kasih ya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi